Cerita ini gue dapet dari temen gue, dan gue sih nangkapnya cukup menyedihkan ya. Karena lu bayangin aja ya, orang tua lu baru meninggal nih, bokap lu. Dan gak lama setelah itu lu malah diteror sama makhluk halus yang lu gak tahu dari siapa dan kenapa lu diteror. Jadi kayak double gitu loh kesedihannya. Iya. Jadi ceritanya tuh ada sepasang suami istri. Kita sebut aja namanya Leo sama Glory ya. Mereka ini umurnya hampir 30, late 20s lah. Mereka udah punya satu anak namanya Billy. Billy ini cowok masih kecil, sekitar 3 atau 4 tahunan umurnya. Nah, Leo ini kerja di Jakarta, tinggal di Tangerang. Dia tuh anak event gitu, Natmoy. Dia tuh perantau dari daerah Jogja gitulah. Dia ngerantau jadi kerja di event-eventan gitu, IO, dan tinggal di Tangerang. Nah, di tahun 2020, Oktober September, karena dia anak event, pandemi, jadi nggak ada kerjaan kan. Ekonomi jatuh banget tuh, ekonominya dia. Struggling banget dia during this pandemic. Nah, Leo ini punya 2 saudara, Moy. Namanya Nadine, cewek. Nah, Nadine ini kakaknya si Leo, itu tuh ngurusin bokapnya si Leo. Kita sebutnya namanya Pak Mario ya. Umurnya udah tua banget, udah 80 tahunan gitu. Si bokapnya Leo ini. Nah, nyokapnya Leo udah gak ada, udah meninggal. Dan Leo ini punya satu kakak lagi namanya Vino, tapi tinggalnya di luar kota sama istrinya dia. Terus barulah anak ketiga Leo. Jadi anak pertama si cewek ini, si Nadine, itu tuh ngurusin bokapnya. Sedangkan adiknya ini merantau keluar kota dari si Jogja itu. Nah, balik lagi karena si struggling ini, Leo tuh ngobrol ke bokapnya. Dia telepon tuh bokapnya, ngeluh lah, bilang ya lagi jatuh banget ekonomi, lagi susah banget dapat uang segala macem karena pandemik gitu kan. Akhirnya bokapnya yang udah tua itu bilang, ya udah pulang aja Leo, suruh pulang gitu ke Jogja. Terus bantu-bantu kakak aja kan Nadine buat ngelola toko, karena bokapnya Leo tuh di sana ya punya usaha toko gitulah. Ya karena udah tua juga, jadinya yang ngurus tuh si Nadine ini. Sambil Nadine ngurus bokapnya. Bokapnya juga bilang sekalian ketemu bapak lah, bapak juga kangen katanya gitu. Ya udah tuh baliklah si Leo ini ke Jogja. Udah tuh keadaan pandemi udah rada-rada reda, itu kayak 2021 kalau nggak salah. Pokoknya ketika keadaan udah mulai reda, udah bisa keluar kota, tapi masih pakai surat, ingat gak sih lo? Nah, dia balik tuh ke Jogja. Rumahnya di Tangerang ditinggal. Dia bawa mobil tuh ke Jogja bertiga, dia, istrinya sama anaknya. Nah, Leo ini di Jogja tuh tinggal beda rumah sama si Nadine sama bokapnya ini, tapi masih tetap dalam satu wilayah lah. Jadi kayak cuma beda beberapa rumah gitu. Nah, selang Leo balik ke Jogja, kayak cuman 7 hari setelah itu, bokapnya ini sakit-sakitan, makin parah, si Pak Mario ini. Dan gak lama ternyata meninggal. Dan meninggalnya gara-gara COVID. Makasihin banget. Nah, setelah meninggal, Nadine ini, si kakak yang pertama, itu tuh benci banget sama Leo dan keluarga. Karena kayak ngerasa Leo ini bawa penyakit gitu loh. Karena dari Jakarta kesannya tuh kayak bawa COVID ke Jogja, terus bokap jadi kena bla bla bla. Dari dulu gue udah ngurusin bokap gue kayak gitu. Jadi marah banget lah. Tapi nggak ngomong ke Leo, mungkin nggak enak kali ya. Udah tuh, udah lewat, bokapnya meninggal, sampai kira-kira kayak akhir tahun gitu, pandemi udah mulai reda. Leo sama keluarganya balik lagi nih ke Jakarta, karena opportunity buat kerja event-event juga udah mulai ada rencana buat naik kan. Udah tuh, Leo sama keluarganya balik lagi ke Tangerang, dan dia balik ke rumah yang ditinggal hampir 1 tahunan lah. Dan umurnya Billy di situ udah kayak ya 4-5 tahun. Pas pulang ke rumah yang di Tangerang itu, pas mau masuk rumah, anaknya si Leo, Billy, itu tuh kayak ketakutan gitu balik ke rumah. Awalnya nggak mau masuk rumah, mungkin karena hawa rumahnya apek kali ya, dan karena udah lama nggak ditinggal juga kan. Dan setelah diberesin, barulah akhirnya Billy ini mau masuk. Udah diberesin tuh semua debu-debu, rumah yang kotor segala macem, udah oke. Akhirnya Billy udah masuk tuh. Udah, singkat cerita, aman-aman aja, udah mulai membaik. Akhirnya ada kerjaan lagi lah di tahun 2022 itu kan. Udah mulai naik lagi, Leo udah mulai kerja, Billy akhirnya di rumah lah sama Glory berdua. Glory ini emang ibu rumah tangga lah. Nah, tiba-tiba di satu malam, selang 2 mingguan setelah mereka bertiga balik lagi ke rumah dia Tangerang itu, Leo sama Glory ini ngerasa kayak ada gempa gitu. Tiba-tiba malam-malam, jadi mereka lagi tidur nih, tiba-tiba mereka kayak ngerasa kamarnya tuh goyang, kayak ada gempa malam-malam gitu. Terus mereka kaget dong, panik, mereka keluar rumah tuh. Tapi tetangga-tetangga lain tenang-tenang aja, nggak ada yang ngerasa ada gempa. Kayak cuma mereka berdua doang yang ngerasa gempa.
Sampai dicek di Twitter, di berita-berita tuh nggak ada gempa sama sekali, gitu loh. Nah nggak lama dari situ, si Billy ini kan tidur sendirian di kamar ya, si anaknya ini. Tengah malam, setelah kejadian itu tuh, masih di malam yang sama, Billy ini nangis kenceng banget tiba-tiba dari kamarnya. Leo sama Glory juga belum tidur lagi tuh di situ. Akhirnya dicek lah ke kamarnya si Billy ini. Dan pas dilihat, si Billy ini kayak nggak mau tidur di kasur gitu, kayak udah teriak-teriak. Terus dia nunjuk-nunjuk bantalnya. Pas si Leo ini ngangkat bantalnya Billy, ternyata di bawah bantalnya Billy itu ada kelabang gede-gede banget, segede jari telunjuk orang dewasa. Dan itu jumlahnya lebih dari 10. Bener-bener banyak banget. Padahal ya rumahnya udah dibersihin kan. Untungnya badannya si Billy ini nggak ada bekas gigitan serangga. Untungnya nggak digigit sama kelabang gitu loh. Udah tuh akhirnya Billy tidur bareng sama bokap nyokapnya bertiga. Nah besokannya pagi tuh si Leo tuh udah berangkat kerja. Tiba-tiba Glory ini nggak nemu anaknya ada di mana. Billy tuh hilang. Dicari-cari anaknya gitu kan. Sampai kemanapun akhirnya ketemu nih. Billy ini lagi sembunyi di dalam lemari. Ditanya sama nyokapnya dong, sama Glory, ngapain? Dengan polosnya Billy tuh bilang, tadi kayak ada Dracula mama, giginya panjang kayak mau gigit aku. Tapi dia nggak kelihatan kayak takut gitu loh. Dia cuma jawab polos doang. Terus lanjut Billy ngomong gini, terus ada yang ngajak sembunyi di sini, aku diajak sembunyi di sini sama nenek-nenek. Katanya gitu. Glory panik dong di situ. Katanya gitu. Glory panik dong di situ. Disuruh balik tuh Leo ke rumah. Begitu sampai di rumah Leo bilang, ya mungkin namanya anak kecil gitu kan, halu aja. Kayak Leo tuh denial gitu loh. Cuman Glory bilang Billy tuh sebelumnya nggak pernah kayak gini. Dia nggak pernah anaknya tuh aneh-aneh atau punya kesan dia punya temen hayalan atau temen makhluk apa tuh dia nggak pernah. Anaknya tuh nggak pernah kayak gitu. Nah Glory ini curiga kalau emang ada sesuatu di rumahnya yang aneh gitu loh. Malamnya nih Billy tidur lagi bareng sama Leo dan Glory bertiga sama bokap nyokapnya. Nah tengah malam Billy ini kebangun. Dia duduk di tempat tidur. Terus dia bangunin nyokapnya. Terus Billy ini bilang, "Mah, itu di jendela ada apa?" Bangun tuh nyokapnya. Bangun terus baru bangun gitu kayak agak-agak masih ngantuk kan ya, masih buram gitu penglihatan. Si Glory ini ngelihat, "Hah, gak ada apa-apa." Masih tuh ke arah si jendela kamar gitu ya, ngarah keluar. Billy bilang, "Itu ada ondel-ondel mah." Terus nyokapnya tuh negesin gitu kayak ngucuk-ngucuk mata. Abis itu dilihat lagi, "Oh enggak, itu bayangan aja." Terus si Billy bilang, "Oh bayangan, ya udah tidur aja kata nyokapnya gitu. Udah tuh pas balik tidur nih, baru banget mereka berdua mau tidur, tiba-tiba dari arah jendela dari luar itu tuh ada suara ketawa gede banget kayak wah akhirnya si Glory bangunin Leo. Panik banget tuh dia tuh. Terus kayak dia bilang kayak iya denger suara ketawa gede banget gitu kan. Di situ Glory udah nggak bisa banget karena ini udah beberapa kali kelihatan hal yang aneh kan. Dia ngepres si Leo tuh buat cari tahu nih siapa nih yang gangguin mereka, siapa yang mau nyelakain mereka gitu kan. Karena udah nggak bener nih rumahnya. Si Glory inisiatif lah buat minta bantuan dari gereja. Karena mungkin rumah ini udah lama ditinggal yang hampir setahun itu, mungkin ada penunggu datang atau gimana gitu kan. Tapi ternyata setelah pas coba dibersihin, gak mempan Nat, Muy. Gue gak tahu gimana ceritanya ya. Tapi gak mempannya karena pernah ada satu kejadian. Si Glory ini ngawasin Billy pas lagi main. Kayak ya sore-sore gitu lah, sore malam gitu. Tiba-tiba Billy ini lari, katanya mau ambil minum. Terus ditawarin sama Glory buat diambilin, tapi anaknya nggak mau, maunya ngambil sendiri. Ya udahlah, nggak apa-apa. Glory nonton TV tuh. Jadi posisinya tuh Glory ini lagi di sofa gitu ya. Terus TV di depan dong. Nah di belakangnya Glory ini tempat makan. Jadi kayak meja makan, dispenser segala macam, dapur tuh di belakangnya dia. Nah Billy tuh lagi main di meja makan situ, main mobil-mobilan. Dia duduk di atas meja. Jadi ya kalau misalkan nengok ke belakang dikit kelihatan anaknya gitu. Tapi udah Glory nonton TV nih. Nah pas Glory ini lagi ganti-ganti channel, itu kan sempat ada jeda hitam gitu ya. Nah dari pantulan TV itu Glory tuh ngeliat ada sosok gede banget di belakang anaknya. Tapi hitam, gak kelihatan jelas dong. Dia nengok dong ke belakang. Pas dia nengok ke belakang gak ada apa-apa. Oh mungkin dia mikirnya sugesti, kan kemarin juga udah diberesin gitu kan. Tapi beberapa saat dari situ, dari belakangnya Glory, anaknya tuh ngomong sendiri kayak, "Seru kan main sama aku?" Gitu katanya. Terus pas Glory nengok ke belakang, bener aja Nat, Moy, anaknya duduk di atas meja nih, main mobil-mobilan. Tapi di belakang anaknya ini ada sosok gede banget, berbulu, giginya bertaring, tinggi besar, dan taringnya tuh gede banget.
lagi meluk anaknya ini di atas meja. Aduh. Terus mulutnya sosok ini mangap kebuka lebar banget, giginya bertaring gede banget juga, dan mangapnya tuh di atas kepalanya Billy. Jadi kayak mau makan kepala anaknya. Si Billy pun juga nggak takut ya? Nggak takut ya, karena mungkin dia nggak tahu itu sosok yang serem kali ya. Gila. Di situ Glory panik banget tuh, karena dia ngelihat sosok itu kan. Dia teriak, diambil dari atas meja anaknya itu, dibawa ke kamar, dia langsung nelfon Leo tuh. Glory tuh nangis banget tuh, panik banget tuh di situ. Akhirnya Leo pulang dan Leo nelfon lah. Dia punya temen, kenalannya dia namanya Dito. Nah Dito ini ya orang pinter cenayang gitulah. Dito ini nanya, kapan Leo bisa balik ke Jogja? Kalau bisa sih secepatnya, kata Dito gitu. Akhirnya langsung lah malam itu juga Leo sama keluarganya ke Jogja tuh. Nah karena sebenarnya Dito ini emang tinggal di Jogja, jadi kayak teman lamanya Leo gitulah, yang dulu teman mainnya dia di Jogja gitu. Pagi butanya sampai di Jogja, dikasih tau lah sama Dito panjang lebar. Ternyata menurut keterangannya si Dito ini tuh ulahnya si Nadine, kakaknya Leo. Jadi kakaknya Leo sendiri ini dendam sama Leo gara-gara mikirnya bokapnya ini, si Pak Mario, itu tuh meninggal gara-gara Leo bawa COVID ke Jogja. Yang tadi gue bilang, gila banget kan? Saking dendamnya, karena Nadine juga gak punya siapa-siapa lagi selain bokapnya ini kan. Dia emang gak nikah gitu loh, emang cuma ngurus bokapnya doang seumur hidup. Saking dendamnya, Nadine tuh bayar orang buat celakain keluarganya Leo, sampai niat biar anaknya Leo tuh mati juga. Buset. Ya Allah. Nah di situ tapi Dito nengahin lah, karena kan ini juga keluarga dia ya, kakaknya dia sendiri gitu kan. Nadine sama Leo disuruh buat nanya langsung ke bokapnya meninggal, bener nggak meninggalnya gara-gara Leo gitu. Cuman kayak, lah emang bisa gitu? Kan udah mati gitu kan. Dito bilang, ya bisa-bisa aja. Jadi kayak manggil bokapnya udah meninggal gitu loh, si Dito ini. Dan singkat cerita beneran bisa kayak, gue gak tahu ya yang nanya beneran Leo atau yang nanya tuh Dito gitu kan. Tapi intinya ditanya langsung lah sama, dalam tanda kutip, arwahnya si bokapnya ini. Dan almarhum bokapnya tuh gak ngerasa kayak gitu. Justru Leo tuh disuruh pulang sama bokapnya waktu dia lagi struggling itu karena memang bokapnya udah sakit-sakitan, udah ngerasa tua juga, dan ya kangen banget lah sama anaknya gitu. Kayak kapan lagi gue ketemu sama anak gue. Numpung emang beneran anak gue mau pulang, ya kenapa enggak gitu loh. Akhirnya dibongkar tuh semuanya. Bener-bener kayak kelakuannya Nadine ini yang mau nyelakain Leo dan keluarga itu kebongkar semua. Dan ternyata parah banget Nat, Muy. Bahkan foto keluarganya Leo, istri sama anaknya, itu udah diikat-ikat dan ditusuk-tusuk gitu sama Nadine. Aduh. Buset. Parah banget kan. Udah tuh setelah itu bener-bener mereka semua minta bantuan pastor daerah itu buat bersihin semuanya. Dan untungnya sih semuanya balik normal. Tapi setelah kejadian itu Nadine sama si Leo udah gak akan ada komunikasi yang baik lagi dong? Harusnya sih gitu ya Mu ya. Maksudnya gue juga kalau misalkan gue di posisinya Leo sih, wah gila gue benci banget sih sama kakak gue ya. Tapi untungnya sih di sini mungkin Leo bisa dewasa ya. Atau mungkin ada harapan di mana ya udah deh gue masih bisa baikan sama kakak gue gitu. Mungkin juga ngerasa oh iya bener kali ya kakak gue nggak ada yang nemenin. Mungkin keluarga gue bisa hadir buat kakak gue juga gitu. Ya mungkin Leo ngeliat itu sih, makanya akhirnya baikan gitu. Ya soalnya COVID itu kan isu sensitif banget ya. Bener. Kayak orang di luar kota datang ke kota itu kan pasti kesannya ngebawa wabah kan. Sebenarnya emang gue ada relate juga sama Nadine, cuman kayak dengan cara dia ngasih ilmu hitam ke saudara sendiri tuh menurut gue udah gila banget sih. Iya, berarti lu ada gak Moy cerita tentang COVID? Ada lagi. Nah cerita gue Nat, soal pandemi itu pas akhir tahun 2020 kan mall dan bioskop tuh akhirnya dibuka lagi ya after pandemi. Ya. Ada orang-orang yang akhirnya kesana buat jalan-jalan. Ada juga akhirnya yang shopping ke bioskopnya juga, karena kan mereka kangen banget kan akan beberapa bulan gak kemana-mana. Bener-bener. Nah tapi banyak juga orang-orang waktu pas 2020 akhir itu masih takut ke keramaian dan akhirnya milih buat di rumah aja. Nah orang-orang yang kangen sama mall ini tapi takut ke keramaian biasanya datang ke mall yang emang dari dulu sebelum pandemi pun udah sepi. Tapi lo bayangin aja Nat, kayak zaman sebelum pandemi ada mall nih udah sepi, gimana pas after pandemi kan pasti lebih sepi lagi lah. Benar. Iya. Nah gue dapet cerita ada satu pasangan yang akhirnya ngedate di mall setelah sekian lama mereka gak keluar rumah pas lagi pandemi. Jadi sebut aja nama pasangan ini, yang ceweknya Deria, yang cowok Rio. Deria sama Rio. Ya. Oke. Mereka emang nunggu-nunggu banget buat ngedate nonton bioskop kayak zaman dulu sebelum pandemi, karena ya emang favorit mereka tuh kalau ngedate tuh nonton gitu. Pas udah ada berita kalau mall dan bioskop dibuka lagi, akhirnya mereka langsung tuh nonton besokannya. Nah anyway mereka tuh masih umur 19 tahun waktu itu. Waktu pas mereka mau ngedate ke mall, orang tua Deria tuh bilang kalau misalnya mau ke mall boleh, tapi jangan ke mall yang rame. Takutnya masih ada COVID, pas pulang malah bawa wabah gitu, kata nyokapnya. Resiko lah ya.
Nah karena Deria ini nurut banget sama mamanya, akhirnya Deria ke mall di Jakarta Selatan yang emang dari sebelum pandemi pun emang ini udah sepi gitu, nggak rame-rame amat. Mereka nyampe mall itu jam 5-an, jalan-jalan, makan dulu sampai akhirnya sekitar jam 7:30 mereka tuh baru masuk ke bioskopnya buat nonton. Zaman pas setelah pandemi itu kan bioskop cuman keisi 25% kan. Jadi kayak kalau misalnya lu duduk ya bersekat-sekat gitu, nggak bisa nempel sama orang lain. Bener. Kayak ada celah gitu lebih di kursi kosongnya kan. Nah ya udah akhirnya Deria sama Rio tuh ke bioskop tuh buat nonton, beli tiket lah. Waktu itu kalau nggak salah film yang mereka tonton kayak film genre itu romance gitu lah. Nah dari awal masuk mall sebenarnya Deria tuh udah ngerasa kayak hawa-hawa mallnya udah nggak enak. Dia nggak ngomong aja ke Rio karena kalau misalnya dia ngomong ke Rio tuh takutnya gimana-gimana. Karena emang pada dasarnya Deria tuh orangnya rada peka sama hal begituan walaupun nggak bisa ngeliat ya, walaupun belum pernah lihat bahkan. Nah si Rio ini orangnya penakutan. Jadi makanya pas pertama kali Deria masuk mallnya ini, Deria cuma ngerasa kayak nggak enak tapi dia nggak mau ngomong ke cowoknya. Pas masuk ke dalam studionya, si Deria ini ternyata perasaannya tuh makin gak enak, hawanya tuh makin gak enak dia ngerasanya. Mana film kan 7:30 ya, jadi kayak pas mereka nyampe 7:30 pun kasarnya udah rada telat kan, udah ngepas banget tuh sama jadwalnya. Pas dia masuk ke studio, ternyata di studio itu cuma ada 4 orang. 2 orang ini pasangan juga, jadi kayak ada 2 pasang lah dalam studio itu berempat. Oke. Deria sama Rio duduk di kursi bagian C, si pasangan satu lagi ini duduk di kursi A. Udahlah akhirnya film udah mulai dan mereka nontonlah dengan tenang biasa gitu, nikmatin filmnya. Waktu pas di tengah-tengah nonton, tiba-tiba Deria itu ngerasa kalau di deretan dia dan di depan dia tuh kayak ada bayangan orang duduk gitu loh. Kayak lu bayangkan kalau misalnya lu sekilas ngeliat ada orang, tapi pas ditengok tuh nggak ada gitu. Si Deria tuh ngerasa kayak gitu. Kayak di ekor mata tuh dia ngerasa kayak ada orang, tapi pas dia nengok ke arah sana nggak ada orang sama sekali. Cuman Deria mikir kayak ya udahlah, mungkin emang itu bayangan dan dia udah nggak harus pikirin hal itu. Dia fokus aja lah nonton terus. Nah tapi tiba-tiba pas layar bioskop itu lagi hitam, kayak filmnya tuh mungkin ada transisi terus hitam lah. Studio itu kan bener-bener jadi gelap banget kan, nggak ada cahaya sama sekali. Nah Deria tuh ngerasa dan dia bisa ngeliat dengan jelas banget Bihnat, di depan dia kursi-kursi yang kosong itu tuh ada yang duduk, banyak banget. Pas lagi posisi bioskop tuh lagi gelap-gelapnya. Padahal sebelumnya kosong, nggak ada yang masuk sama sekali. Berempat kan dari awal. Maksud gue nggak ada yang orang masuk bayangan atau gak apa, telat datang tiba-tiba gitu ya? ada aja kan. Tiba-tiba ada aja Bi. Wow. Bener-bener banyak banget lah pokoknya si Deria tuh ngeliat. Nah di situ Deria takut banget lah dan akhirnya dia nengok ke arah kiri, ke arah Rio duduk. Nah di situ posisinya Rio dan Deria itu duduk beda 2 kursi kosong. Jadi pas Deria nengok ke kiri itu ke arah Rio, harusnya kan yang dia lihat ya Rio langsung kan. Tapi ternyata di celah-celah si Deria sama Rio itu, Deria nengok kiri, yang Deria lihat itu adalah pocong. Anjing. Jadi ada pocong duduk di sebelah banget persis seatnya si Deria ini Bi. Nah, Anjir. tapi si pocong ini bener-bener kayak cuman duduk diem dan kepalanya dan muka dia tuh madepnya ke layar. Kayak nonton gitu. Iya kayak nonton gitu loh Bi. Wah di situ tuh Deria langsung teriak banget dan filmnya langsung hidup lagi tuh. Langsung layarnya langsung terang lagi. Layarnya langsung terang lagi. Nah pas filmnya udah lanjut lagi dan udah terang lagi, Deria nggak ngeliat apa-apa. Sosok-sosok yang dia lihat di depan itu hilang, sosok pocong yang dilihat di kiri dia hilang. Dan akhirnya dia langsung nanya lah, ngedeketin ke Deria kayak, kamu kenapa? Kamu ngeliat apa? Tapi Deria bilang ya nggak apa-apa, cuma merinding aja. Dia bilang kayak gitu. Nah kan Rio tahu kalau misalnya si ceweknya nih rada sensitif lah akan hal itu kan. Si Rio tuh maksa buat duduk di sebelah Deria. Tapi Deria bilang jangan, takutnya malah dimarahin karena ntar nggak ngikutin protokol kesehatan gitu kan. Jadi akhirnya ya mereka duduk di kursi mereka masing-masing, yang beda 2 itu celahnya. Pas film mungkin baru berjalan setengah jaman, Deria tuh ngelihat dari belakang satu cowok ini turun dan keluar dari studio. Si pasangan itu tuh, tapi cowoknya doang yang turun. Cowok ini turun, ngelewatin si Deria, abis itu keluar studio. Nah terus film udah berjalan lama, Deria tuh nggak ngeliat kalau si cowok ini masuk lagi studio. Yang Deria lihat sekarang adalah cewek yang duduk di belakang dia, si cowok ini, itu tuh ikut turun, nyusulin cowoknya keluar. Karena mungkin cowoknya udah lama nggak masuk kan. Si cewek ini turun ngelintasin si Deria. Nah tapi pas posisi cewek ini lagi turun dan jalan di tengah-tengah studio, pas udah sampai bawah tuh, bawah layarnya, lo kebayangkan, tiba-tiba si cewek ini diem aja. Dan gak gitu lama tiba-tiba si cewek ini nengok ke belakang, ke arah Deria sama si Rio duduk. Nah tiba-tiba Bihnat, pas si cewek ini nengok ke belakang, cewek ini tuh terbang ke kursi mereka. Anjing. Bener-bener kayak cewek ini terbang ke arah Deria sama Rio, tiba-tiba hilang gitu aja. Gila. Nah mereka di situ pecah banget lah, kayak mereka sadar akhirnya mereka tuh nonton bukan sama orang, bukan sama sepasang cewek cowok gitu loh, mungkin sama setan gitu loh. Ini nggak cuma Deria yang lihat, Rio juga lihat. Rio juga lihat Bi. Anjrit. Saya pada akhirnya pas si cewek ini terbang, Rio tuh ngeliat pakai mata kepala Rio juga sendiri gitu. Nah mereka tuh langsung mikir kayak ini ngedate yang mereka belum pernah pikirin sebelumnya. Karena setelah pandemi dia mikir kayak
ini ke mall enak, seru, tiba-tiba mereka ngerasa kalau misalnya mereka tuh digentayangin sama setan. Iya, iya. Saking mereka takutnya, akhirnya tuh mereka mutusin buat cabut dari bioskop itu dan nggak ngelanjutin filmnya. Padahal kan filmnya paling cuma berjalan 45 menit kan. Jadi kayak masih setengah film lah. Mereka mutusin buat cabut dari bioskop itu. Sisa 40 menit lagi gitu kan. Iya, benar. Nah, keluar dari bioskop itu, mall tuh makin sepi, Bi. Nah, bener-bener kayak cuma beberapa orang doang lah yang jalan. Akhirnya mereka buru-buru tuh keluar dari mall itu. Mereka mikir biar nggak ketakutan lagi lah gitu kasarannya. Mending cabut lah dari sana. Iya, bener. Mereka parkir mobilnya di basement dan mereka turunlah ke basement. Dan pas di basement itu pun juga ternyata udah kosong, Bi. Nat, udah gak ada mobil sama sekali. Bener-bener mobil dia doang nih yang nyisa. Dan ini kondisinya malam. Malam. Kan dia nonton jam 8:30. Mungkin udah jam 8:30 kurang lah sekarang. Iya. Mana tuh basement, hawa tuh lembab banget, Bi. Nat, kata si Deria tuh kayak dia ngerasa panas banget lah pas masuk basement itu. Akhirnya karena Deria ngerasa gak enak, langsung buru-buru tuh mereka masuk mobil. Rio nyetir dan Deria tuh di sebelahnya duduk. Rio hidupin mobilnya dan Rio mundurin tuh mobilnya dia. Nah, pas Rio lagi mundurin mobil, kan kalau misalnya lo mundur ada kamera di belakang gitu kan, Bi. Nah, dan tampilan kamera tuh kelihatan di layar TV lo, layar TV mobil lo. Iya, yang di tengah itulah. Di tengah. Nah, di layar TV mobilnya Rio itu, Rio sama Dery tuh ngeliat ada pocong lagi duduk. Persis banget di belakang mobilnya dia. Dan si pocong itu madep kaca, madep si layarnya itu, madep kameranya, madep berarti kameranya. Gila. Terus wah, di situ akhirnya mereka berdua pecah banget lah. Mereka berdua teriak dan si Rio tuh udah gak mikir macam-macam lagi, dia langsung mundurin tuh mobilnya. Ditabrak aja tuh. Nah, pas mobilnya dimundur sama Rio, si pocong tuh hilang aja gitu lebih. Bener-bener kayak tembus aja gitu, Nat. Oh, gak ada suara geduk gitu? Gak ada sama sekali. Anjir. gila. Pas dia mundur mobilnya, tiba-tiba pocong itu hilang dan akhirnya mereka langsung cabut lah dari mall itu. Mungkin itu kan 2020-an akhir ya. Hampir sekitar setahunan, mungkin 2021-an lah. Akhirnya mereka baru berani lagi tuh balik ke mall itu. Wah, anjir. Gue sih kalau misalkan udah mau turun pandemi pun ya, gue ke mall yang entah itu di mana ya, gue nggak mau sih anjir ke mall itu lagi. Itu di Jakarta Selatan sih, dan mall sepi di Jakarta Selatan ada banyak kan? Ada sih beberapa sih, Moy. Lalu tebak aja Bi di mana? Aduh, gue penasaran banget lagi itu di mana.